Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santri Salsa Monika, NIM 1811320067, Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Baiklah teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi tentang pengertian psikoterapi Islam. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah psikoterapi Islam dengan dosen pengampu Ibu Triani Pujiastuti, SSOS IMASI. Nah, baiklah teman-teman, langsung saja kita memasuki materi yang pertama, itu pengertian psikoterapi. Psikoterapi adalah pengobatan dengan cara psikologis untuk masalah yang berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan perilaku. Psikoterapi ini berasal dari dua kata, yaitu psyche yang artinya jiwa, pikiran atau mental, dan terapi yang artinya penyembuhan, pengobatan atau perawatan. Oleh karena itu, psikoterapi disebut juga dengan istilah terapi kejiwaan, terapi mental, atau terapi pikiran. Nah, secara harfiah, psikoterapi ini adalah penyembuhan atau pengobatan menurut metode ilmu jiwa. Maksudnya adalah cara penyembuhan yang digunakan adalah berdasarkan metode psikologis. Jadi teman-teman, psikoterapi ini mungkin dapat disebut juga sebagai penyembuhan jiwa atau penyembuhan mental. Nah, dapat disimpulkan juga psikoterapi ini adalah perawatan dengan menggunakan alat-alat psikologis terhadap permasalahan yang berasal dari kehidupan emosional, di mana seorang ahli secara sengaja menciptakan hubungan profesional dengan pasien atau konselinya yang bertujuan meningkatkan, mengubah, atau menemukan gejala-gejala yang ada, memperbaiki pola tingkah laku yang rusak, dan meningkatkan pertumbuhan serta pengembangan kepribadian yang positif. Adapun pengertian psikoterapi Islam menurut para ahli, menurut Ansori mengemukakan psikoterapi Islam ini adalah upaya penyembuhan jiwa manusia secara rohaniah yang didasarkan pada tuntutan Al-Quran dan hadis dengan metode analisis esensial, empiris, serta makrifat terhadap segala yang tampak pada manusia tersebut. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara, yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman, sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan ada dua pendapat dalam memahami istilah sifat di dalam ayat tersebut. Yang pertama, terapi bagi jiwa yang dapat menghilangkan kebodohan dan keraguan, membantu jiwa yang tertutup, dan menyembuhkan jiwa yang sakit. Yang kedua, terapi yang dapat menyembuhkan penyakit fisik, baik dalam bentuk azimat maupun penangkal. Nah, selanjutnya Allah berfirman yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu qad ja'atukum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat 57. Sesungguhnya Al-Quran sangat berpengaruh dalam kejiwaan kaum muslimin. Al-Quran merupakan obat atau penawar terhadap segala problema dan penyakit dalam jiwa manusia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa psikoterapi Islam ini merupakan upaya
mengatasi beberapa problem kejiwaan yang didasarkan pada pandangan agama Islam, Al-Quran, dan hadis. Baiklah, yang selanjutnya itu ada perbedaan antara psikoterapi dan proses helping profesional. Konseling merupakan suatu proses bekerja dengan orang banyak dalam suatu hubungan yang bersifat pengembangan diri, dukungan terhadap krisis, psikoterapis, bimbingan, atau pemecahan masalah. Sedangkan psikoterapi merupakan interaksi sistematis klien-terapis memanfaatkan prinsip psikologis untuk melakukan pengubahan perilaku, perasaan, pikiran klien dengan tujuan membantu klien mengatasi masalah abnormal, memecahkan masalah, dan atau berkembang sebagai individu. Adapun perbedaan psikoterapi dan konseling. Yang pertama, konseling merupakan bagian dari psikoterapi, sedangkan psikoterapi merupakan bagian yang lebih luas lagi daripada konseling. Yang kedua, konseling lebih mengarah pada penyebab awal masalah, dan konseling ini lebih mempengaruhi pada perkembangan, pendidikan, pencegahan. Nah, sedangkan psikoterapi mengarah pada penyembuhan, pendidikan, penyembuhan. Yang ketiga, proses konseling adalah filsafat manusia, sedangkan dasar dari psikoterapi adalah perbedaan individu dengan dasar-dasar psikologi, kepribadian, dan psikopatologi. Dan yang keempat, tujuan antara konseling dan psikoterapi ini sama, hanya saja proses pencapaiannya yang berbeda. Kalau psikoterapi, cara pencapaiannya dengan pembedahan psikis dan pembedahan otak. Sedangkan proses konseling lebih mengarah pada identifikasi dan kekuatan-kekuatan positif yang dimiliki klien agar klien lebih maksimal dalam kehidupannya. Adapun perbedaan antara konseling dan psikoterapi ini lebih kepada pendekatan dan cara penanganannya. Baiklah teman-teman, jadi kesimpulannya, psikoterapi dalam Islam ini memberikan ketenangan dalam jiwa melalui psikoterapi religius yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, mungkin cukup itu saja materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.